kita bacakan tadi, jadi saya kaitkan tentang masalah fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW sangat memerintahkan di akhir zaman seperti sekarang ini, seseorang harus benar-benar pandai memilih teman. Dan ini perintah Rasulullah SAW khusus di akhir zaman. Hendaknya seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah, sedangkan saya pada hari ini sesungguhnya saya tidaklah memilih kawan kecuali si fulan dan si fulan. Si fulan dan si fulan. Itu pada zaman Hudzaifah. Hanya baru berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, beliau sudah mulai memfokuskan diri dan mengasingkan diri dari banyak orang fitnah. Dan ini termasuk perintah Rasulullah SAW untuk wa alaika bi khassati nafsik, maka hendaklah kalian memfokuskan diri kalian, wada amral amah, dan tinggalkan perkara banyak orang. Karena tidak adanya, disebut dalam hadis tentang masalah fitnah juga, di akhir zaman tidak ada amanah lagi. Sulit seseorang kita dapatkan mempunyai amanah. Bahkan di akhir zaman akan datang pada satu zaman semua orang kampung menyebutnya dia adalah orang yang paling amanah. Semua orang kampung mengatakan kalau ditanya siapa yang paling amanah di negeri itu, maka ditunjuk oleh orang si fulan. Padahal di sisi Allah dia tidak memiliki sebesar biji darah amanah sedikit pun. Pasal di sisi Allah sama sekali dia tidak mempunyai sebesar biji darah, biji sawi tentang amanah sedikit pun. Begitu sulitnya. Makanya apa kata Hudzaifah? Sungguhnya saya hari ini tidaklah memilih kawan kecuali si fulan. Dan yang paling difokuskan dalam masalah ini adalah mencari istri, khususnya di akhir zaman seperti kita sekarang ini. Maka barang siapa yang masih dalam status bujangan, dan barang siapa yang mau menyambung istri kedua, hendaknya dia benar-benar memilih istri yang bisa membantu di dalam agamanya. Karena fitnah di akhir zaman sangat luar biasa. Dialah yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan as-sahibu bil jamb, sahabat yang selalu berada di rusuk. Siapa dia? Istri. Dia yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Suatu kesalahan jika seandainya seorang laki-laki mukmin Ahlus Sunnah memperhatikan kecantikan jauh daripada memperhatikan agamanya. Karena mengarahkan kita kepada kebaikan nyaris tidak ada lagi zaman sekarang ini. Makanya yang terpenting untuk bisa kerjasama yang baik dalam kebaikan, amar ma'ruf, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bekerja sama atas kebaikan dan takwa, adalah istri yang baik, yang salihah, yang jika seandainya kita perintahkan dia mentaati, jika seandainya kita lihat menyenangkan hati, kemudian bisa menjaga dirinya dan bisa membawa kita kepada kebaikan. Ini yang penting, dan ini sangat berharga sekali. Dan ini nasihat yang disampaikan oleh ulama kita tentang masalah akhir zaman. Ini pertama. Dan yang kedua, kiat. Bagaimana kiat jika seandainya seorang suami sudah mendapatkan atau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan istri yang memang belum seperti dia di dalam masalah iltizam, berpegang teguhnya dia dalam agama. Apa kiat-kiatnya? Kita katakan kiat-kiat dalam masalah ini sangat banyak sekali. Kiat-kiat dalam masalah ini sangat banyak. Di antara kiat adalah contoh dari kita sebagai seorang suami. Kadang-kadang kita hidup di dalam rumah tangga penuh dalam pertentangan, penuh di dalam paradigma, paradok. Itu sisi kita ingin menyuruh dia untuk berbuat baik, kan, tapi satu sisi kita melalaikan diri kita. Bagaimana dia akan menyontoh kita dalam kebaikan, sedangkan dia melihat kita juga dalam keburukan? Berikan kepada dia contoh sebagai seorang suami yang baik. Jadi ini yang disebut oleh orang zaman sekarang dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan kita sendiri. Ajarkan kepada dia bagaimana yang benar. Suruh dia salat. Dan kalau bisa kita lebih dari dia, yaitu kita salat ke masjid, kita bisa salat berjamaah dan yang lainnya.
suruh dia begini dan begini, juga kita mempunyai, dan ini menunjukkan kita harus bekerja keras. Ini yang pertama. Dan yang kedua terus, bahwa cari untuknya teman-teman yang baik. Cari untuknya teman-teman yang baik. Kalau seandainya antum mengajarkan istri, misalnya Anda mengajarkan istri seharian penuh, kemudian membiarkan selama 6 hari bergaul dengan orang-orang yang rusak, maka tidak ada faedahnya yang Anda ajarkan seharian penuh tersebut. Tidak ada faedahnya. Dan jika seandainya Anda mengantarkan istri tersebut kepada orang-orang yang bisa dijadikan teladan, qudwah, uswah, dan semacamnya, maka niscaya pekerjaan Anda akan lebih ringan. Antarkan dia kepada salihat, orang wanita-wanita yang saleh, yang tahu bagaimana dia bermuamalah dengan manusia, bagaimana dia bermuamalah dengan Allah, dan yang lainnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ajarkan kepada dia ilmu. Yang saya maksud bukan ilmu dunia, kan, tapi ajarkan kepadanya ilmu akhirat. Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Dan ini akan memberikan manfaat kepada kita juga. Bukan untuk dia saja, tapi juga memberikan manfaat kepada kita sebagai suaminya. Dan saya rasa banyak hal yang harus diajarkan. Dan yang keempat, seharusnya kita harus mengetahui betul tabiat dan sifat wanita. Wanita tidak bisa dikasari. Wanita tidak harus sehari langsung baik. Tidak, dia butuh waktu. Dia bengkok sebagaimana bengkoknya tulang rusuk. Jika seandainya dikeraskan maka akan patah. Jika seandainya akan dibiarkan maka dia akan tetap bengkok. Makanya butuh waktu di dalam meluruskan kebengkokannya, sifatnya dan yang lainnya. Jadi kita sebutkan butuh banyak hal di dalam memperbaiki istri agar dia lebih baik. Kan, tapi apa yang kita telah sebutkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Silakan, ada yang bertanya. Penyakit taun, penyakit sebagian orang menerjemahkan dengan lepra, dan di sini terjadi mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan Madinah dari penyakit ini, dari penyakit taun. Dan ini yang membingungkan ilmu kedokteran. Bagaimana bisa seseorang mengusir, yaitu Rasulullah SAW mengusir penyakit dari sebuah tempat, padahal penyakit tersebut akan berpindah dengan adanya angin dan semacamnya. Dan memang sepenjak Rasulullah SAW mendoakan Madinah agar lepas dari penyakit taun, maka dia tidak pernah terjadi lepra sampai zaman sekarang. Sebagaimana terjadi banyaknya lepra di tempat-tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sebagian orang menerjemahkan dengan lepra, kan, tapi dia ganas. Yang jelas dia penyakit yang sangat ganas. Wallahu ta'ala alam. Istilahnya orang sekarang kuper, kurang pergaulan. Saya katakan ada perbedaan antara bergaul dengan masyarakat dengan mencari teman sejati. Mencari teman sejati. Kalau bergaul dengan masyarakat adalah hal yang lazim dan harus. Akan tapi bukan setiap orang yang kita bergaul dengannya kita jadikan dia teman sejati. Teman, antum tahu teman yang dimaksud dengan teman sejati. Bagaimana salaf menjadikan temannya sejati? Teman sejati adalah tempat dia melepaskan semua kesedihan, semua duka dunianya kepada orang tersebut. Di mana dia melepaskan semua kerahasiaan yang ada dia miliki, di mana dia tempat dia mengadu setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman sejati. Teman yang apa yang diambil oleh teman tersebut lebih berbahagia, lebih dia sukai daripada apa yang dia tinggalkan. Itu teman sejati. Teman yang mana kalau seandainya dia tidak bertemu dengannya sehari saja, maka susah baginya untuk tidur, menjadi bahan pikiran baginya. Ini teman sejati. Teman yang dijadikan sebagai tumpuan di dalam hidupnya.
Dia bayangan, di mana ada dia, di sana ada dia. Ini yang disebut teman sejati. Kalau teman sejati di dalam Islam, teman seakidah, teman yang benar-benar memahami jiwanya, sifatnya, teman yang bisa membantunya dalam kebaikan, teman yang bisa mengarahkannya dalam kebenaran. Mereka bertengkar bukan karena permasalahan dunia, bertengkar mereka karena masalah agama. Mereka bertengkar permasalahan al-haq dan yang batil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rajulani tahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Teman ini dia sudah satu jiwa, dia satu jiwa. Apa kata Hasan bin Ali? Siapa yang kalian anggap teman zaman sekarang? Tidak ada satupun sekarang ini yang dia bisa dijadikan teman. Sesungguhnya teman bagi kami, kata dia gitu, sesungguhnya kawannya merogoh koceknya, merogoh sakunya, kemudian dia tidak peduli apa yang diambil dari sakunya tersebut. Itu teman sejati. Diambil oleh teman sejatinya tersebut, dimasukkannya ke saku, diambilnya dompet, terus diambilnya uang sebanyak itu, sama sekali tidak ada sedikit pun hatinya. Itu teman sejati. Apa yang dia ambil lebih bahagia daripada apa yang dia tinggalkan. Dan ini jelas, bisa-bisa kita tidak mendapatkan teman seperti itu seumur hidup. Bisa-bisa kita temui hanya setelah berapa tahun baru kita dapatkan dia teman seperti itu. Itu yang disebut rajulan, dia yang disebut khalil, kekasih. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya saya boleh menjadikan seseorang itu sebagai teman sejati, niscaya saya akan jadikan Abu Bakar sebagai teman sejati. Teman sejati ucapannya dengan ucapan kawannya itu nyaris sejenis, karena jiwanya sudah hampir satu, menyatu. Lihat ucapan Abu Bakar dengan Rasulullah ketika Umar bertanya tentang perjanjian Hudaybiyah. Ucapan Rasulullah dan Abu Bakar persis sama, karena kecintaan mereka berdua begitu sama, sekalipun ucapan tersebut tidak diatur. Umar bertemu dengan Rasulullah pada tempat lain dan Umar bertemu dengan Abu Bakar pada tempat lain. Jawabannya persis sama. Apa kata Ibnu Qayyim? Begitulah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nyaris ucapannya sama. Dan ini yang saya maksud, harus kita cari orang yang seperti itu. Kawan akrab. Makanya para ulama di dalam cara bergaul membagi teman-teman berbagai macam. Dia bagikan sebuah lingkaran besar, ada tulisan di luar, ada di dalam. Di dalam lingkaran yang besar itu ada lagi lingkaran, dan di dalam lingkaran itu ada lagi lingkaran. Yang di luar adalah orang kufar, tidak diperbolehkan menjadikan dia teman. Teman yang maksud teman biasa. Dan di dalam lingkaran tersebut adalah semua kaum muslimin, harus dijadikan sebagai kawan untuk bergaul. Akan tapi mereka bukanlah yang spesial. Ada lagi yang spesial yang masuk di dalamnya. Dia adalah teman karena dia seakidah, bukan hanya sebatas muslim, dia seakidah. Dan dia satu kerja. Spesial. Jelas tidak sama orang yang satu akidah, satu kerja, satu usaha dengan orang muslim lainnya. Berbeda cara penanganannya. Dan ada yang lagi titik yang paling kecil adalah teman benar-benar sejati. Nah, teman ini lebih khusus, bermuamalah dengannya lebih khusus lagi. Nah, seorang muslim tetap bergaul dengan sesama masyarakat muslim, dan harus baginya untuk bergaul. Tidak boleh seseorang mementingkan dirinya sendiri. Tidak boleh seseorang hanya bergaul dengan sesama mereka, kan tapi hendaklah dia menyebarkan kebenaran dimanapun. Kan tapi di dalam bergaul dia harus memisah-misahkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa itu bagaikan tentara yang berbaris. Fama ta'arafa fiha ya'talaf wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Jiwa-jiwa yang sudah saling mengenal, maka dia saling mengasyikkan. Asyik cerita dengannya. Sedangkan jiwa-jiwa yang tidak saling mengenal, enggak bisa cerita.
dia bersih, nggak ada permusuhan antara kita dengannya, tidak ada dendam dan tidak ada apa-apa. Akan tapi 5 menit saja duduk dengannya sama dengan 5 jam. Permasalahannya apa? Tidak satu jiwa. Itu kata orang, saya tidak sejiwa dengannya, saya nggak bisa bergaul dengannya. Maka carilah orang yang bisa Anda bergaul dengannya, kemudian yang bisa menyelamatkan agama Anda. Ini yang disebut teman khusus. Jadi teman khusus, teman lain. Tidak semua kita harus memberikan semua rahasia kita kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus. Bisa saja orang tersebut ada pada waktu-waktu tertentu, bisa saja dia belum ada sampai sekarang. Makanya kata Hudzaifah, tapi sekarang saya melakukan berteman dengan si fulan yang dia maksud teman akrab. Tapi bergaul dengan kaum muslimin tidak benarkan kita kurang pergaulan dengan kaum muslimin. Harus kurang pergaulan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ya, pada hakikatnya jual beli muamalah hukum asalnya mubah, boleh. Baik dengan orang kafir maupun dengan orang muslim. Akan tetapi bagaimanapun seorang muslim jauh lebih baik daripada orang kufar, termasuk dalam jual beli. Jika seandainya yang ada di muslim itu sama dengan yang di dalam orang kafir. Kan tapi tidak masalah juga kalau seandainya kita dahulukan orang kafir, jika seandainya orang kafir mempunyai kelebihan daripada orang muslim. Yang banyak kendala di dalam masalah jual beli, di tempat muslim yang namanya Abdullah mahalnya setengah mati. Sudah itu pemarah lagi. Beli kain, bang beli kain. Berapa meter nih? 10 meter. Tentu kita tanya, ini luntur atau enggak bang? Maaf kalau luntur enggak luntur, tanya sama perusahaan, saya penjualnya. Dia bilang begitu sama orang kafir, belanja 500 rupiah dia bersyukur. Ada yang begitu, terima kasih. Coba lihat bagi Sofan. Nah ini yang mana seorang muslim, dia muslim tapi muamalahnya belum lagi muslim. Mestinya seorang muslim dia bermuamalah muslim. Bagaimana bergaul atau bagaimana jual beli yang secara Islam yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sehingga ini yang harus diperhatikan. Jadi bagaimanapun kalau seandainya sama antara muslim dengan orang kafir dalam jual harga dan semacamnya, maka jelas tidak ada artinya orang kafir dihadapkan dengan seorang muslim. Wallahu ta'ala. Fitnah, Al-Quran mengatakan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Di fitnah maksudnya dibuat-buat cerita buruk terhadapnya. Kalau tidak dia kembali kepada hukum asal, yaitu seseorang itu disebutkan terhadapnya sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Dia baik, sudah itu disebut buruk. Jadi kita katakan hukum asal fitnah, bahwa kata-kata fitnah asalnya di samping bermakna ujian dan cobaan, dia juga bermakna pandangan kita kepada sesuatu yang bukan sesuai dengan hakikatnya. Itu disebut fitnah. Nah kalau kita kata difitnah, si fulan difitnah, yaitu seseorang tersebut dituduh yang bukan dia yang melakukannya. Nah makanya fitnah yang seperti itu tidak dibenarkan, dan ini bukan yang dimaksud dengan kajian kita sekarang ini. Fitnah yang lebih besar dari pembunuhan adalah tuduhan orang Quraisy terhadap kaum muslimin yang tidak benar. Yaitu waktu itu orang Quraisy menyatakan bahwa kaum muslimin menghalalkan bulan-bulan haram. Dan itu fitnah. Makanya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang kalian tuduhkan wahai kaum Quraisy lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi waktu itu ada seorang muslim yang membunuh orang kafir, dan orang Quraisy sudah sepakat pembunuhan pada bulan haram, tidak dibenarkan. Maka mereka memfitnah kaum muslimin.
Makanya turun ayat al-fitnah asyaddu minal qatal karena permasalahan tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.